Julianor. Ya, Ustaz. Jule ini adalah juragan WiFi, teman-teman. WiFi apa WiFi ya? Nggak tahu, WiFi apa apa sih? Nggak tahu, WiFi apa WiFi? Itu kan kadang-kadang orang juga bingung ya, WiFi atau WiFi ya? Itu yang kayak ini. Itu dia. Ini juragannya gimana? Itu apa tuh? Kalau literasinya apa tuh? WiFi apa WiFi? Nggak peduli, yang penting cuan. Nggak peduli, yang penting cuan. Juragan WiFi itu yang penting cuan mah. Nggak masalah orang pakai logo atau logonya gimana atau namanya gimana, penyebutan gimana. Tapi yang penting cuan lah. Tapi rata-rata orang nyebutnya apa? Juragan WiFi. Juragan WiFi. Orang menyebutnya juragan WiFi. Gitu. Balik ke awal. Juragan WiFi itu dimulai kapan? Ada tanggal lahirnya nggak? Februari 2013 pasti tahunnya. Agustus atau bulan Juli, Agustus 2013. Saat itu masih kerja di radio. Masih di radio. 2013. Gua kerja di radio waktu itu, masih kerja di radio. Memutuskan bisnis online. Kenapa? Memutuskan bisnis online 2013. Dulu kalau tidak salah belum ada tuh e-commerce itu masih belum terlalu populer waktu itu. Masih ada Kaskus zaman dulu itu. Memutuskan itu karena di kerjaan lama waktu itu merasa bahwa nggak nyaman, nggak comfort gitu di kantor. Karena situasi kantor tidak nyaman, terus industri kerjaan saat itu, boleh sebutin nggak, radio lah. Ya. Industri radio itu dulu sudah semakin tertekan dengan adanya Facebook, Instagram dari 2011 sampai 2013 itu lagi banyak-banyaknya. Awal-awal YouTube itu 2013. Jadi konten joget-joget yang Terorita itu lagi happening banget waktu itu. Jadi gue bilang sama bos itu, kita harus bisa bertransformasi dengan sosial media, dengan YouTube segala macam. Waktu itu bos setuju, tapi bawah-bawahannya di antara gua sama bos itu tidak terlalu setuju. Mulai tidak nyaman, protes. Habis itu, oke, kasih waktu gua 6 bulan. Gua akan bikin bisnis baru. Jadi waktu itu gua masih kerja di sana. Terus habis itu gue bikin bisnis. Cita-cita cuma satu, 2 kali lipat gaji. Gue resign waktu itu. Kenapa gue memilih juragan WiFi? Jadi ada cerita unik dan itu berhubungan sama lo. Yang pertama, nama itu diberikan oleh Anji, penyanyi. Logonya vokalisnya Drive waktu itu. Ya, mantan vokalisnya Drive. Logonya lo yang bikin. Gue ingat itu. Mau gue sebutin bayarannya nggak? Gue transferan. Di Starbucks ya waktu itu ya bayarannya. Di Starbucks. Itu lo bikin logonya di Starbucks. Sutos, yeah. Dan gue transfer lo 350.000. Mewah waktu zaman itu, mewah banget. Gokil. Satu dapat desain bayaran 350.000 mewah. Padahal lo cuma ngambil dari Google. Lukisan apa gitu, gue nggak tahu backgroundnya itu yang warna-warni. Tapi itu bertahan sampai tahun 2021 dan akhirnya gue ganti karena gue takut nanti background itu nanti bermasalah gitu. Jadi akhirnya copyright ya. Copyright. Jadi akhirnya gue bikin itu. 2013 gue kenapa namanya juragan WiFi? Jadi gue tuh termasuk orang yang suka dengan teknologi. Nggak tahu kenapa gue tuh selalu suka ngulik. Jadi bini gue bilang, lu sukanya belanja barang perintilan gitu. Jadi intinya dulu, zaman dulu tuh WiFi. Jadi kalau misalnya kita pakai handphone, ya udah kita pakai handphone. Tapi gue pakai WiFi, jadi kemana-mana gue bisa hemat gitu loh. Modem maksudnya?
Modem WiFi. Ya. MiFi namanya MiFi. Jadi kalau pakai MiFi itu jauh lebih hemat, baterai handphone jauh lebih hemat juga. Terus bisa dipakai bareng-bareng waktu itu. Masih zaman 3G belum 4G waktu itu. Dan kebetulan waktu itu lagi rame-ramenya Bolt. Jadi rame-ramenya Bolt dan ada unlock namanya unlock version. Jadi akhirnya gue jualan itu. Jualan. Sebenarnya nggak jualan sih, Chan. Gue pakai gitu. Gue pakai, lu pakai apa? Gue pakai WiFi. Bagi dong. Enak juga ya kalau misalnya pakai WiFi, internetan bisa di-share gitu kan. Walaupun ada tethering ya, cuman tethering kan waktu itu bikin baterai handphone cepat drop panas segala macam. Jadi akhirnya beli dong. Wah, ini adalah kesempatan nih gue bilangin. Gue belinya di THR waktu itu. Jadi gue beli THR itu sekitar 200.000. Terus habis itu ada teman yang nitip, gue cuan waktu itu 25.000. Wah, kalau kayak gini caranya, gue cuanin aja nih. Gue cari modal, gaji gue. Pertama kali modal itu 250.000 waktu itu. Beli satu. Habis itu untung 25.000, ya udah gue modelin 1 juta. Gue beli 4 waktu itu. Beli 4. Karena beli 4 quantity, jadi lebih murah dia. Jadi gue dapat diskon lagi. Anjing nih, gue dapat cuan lagi lebih dari 25.000. Akhirnya gue beli lagi. Gue waktu itu ke Jakarta. Gue ke ininya, gue telepon orangnya, gue chat waktu itu. Bisa nggak dapat, misalnya gue beli 10, beli 20, berapa. Akhirnya gue beli. Jadi dia sampai itu. Akhirnya bot ada, terus di unlock. Gue cari orangnya tukang unlock. Gue beli botnya, terus gue unlock di Surabaya waktu itu sama teknisi. Jauh lebih murah daripada gue beli sendiri. Jadi akhirnya ya bergulir. Akhirnya ke aksesoris lah, apalah. Jadi sebenarnya kalau Juragan WiFi itu utamanya adalah jualan modem WiFi yang pertama, tapi akhirnya menjadi palu gada. Palu gada tapi lebih ke alat-alat yang berhubungan dengan teknologi. Gue pernah jualan tongsis. Gue pernah jualan dulu zaman dulu tuh kalau orang pengen mendapatkan efek kamera di handphone pakai fisheye, gue jualan lensa fisheye waktu itu. Dan itu ramai banget. Jadi apa yang jadi tren pada waktu itu ya selalu gue beli dan selalu gue pakai. Jadi gini, kalau gue itu jualan, gue harus pakai dulu. Jadi misalnya ada barang baru nih di Cina gitu kan. Ya udah gue beli sampelnya 2-3 gitu. Sampai kulik dulu, foto segala. Karena gue suka fotografi dari zaman dulu. Jadi gue foto, video segala macam. Bagus ya kok bisa jadi luas gitu. Ya udah gitu aja. Terus gue jual yang lensa fisheye, tongsis segala macam. Lagi rame. Gue jual tongsis. Akhirnya sampai jual action cam, jual segala macam sampai sekarang dari 2013 sampai 2021 8 tahun Juragan WiFi. Namanya kenapa Juragan WiFi tadi? Gara-gara cuma modem WiFi aja? Iya, awalnya. Gara-gara modem itu Anji beli, terus mending lu bikin nama deh ini segala macam dari pakai dulu namanya pakai nama Jule kan, pakai Jule. Lu bikin deh akun sendiri segala macam lebih enak. Namanya apa? Kan lu jualan WiFi. Ya udah jualan WiFi aja. Jadi nama itu sebenarnya dari Anji. Nama semua dari Anji dan gua terima kasih lah sampai sekarang 8 tahun nama Juragan WiFi. Jadi merek dagang ya. Jadi merek dagang. Tapi sebenarnya gue udah nggak jualan WiFi modem lagi, nggak jual MiFi lagi. Tapi ya udah namanya udah terkenal di Indonesia Juragan WiFi ya udah. Oke, itu artinya dari kekurangan jumlah gaji, kemudian berpikir mau nambahin gaji 2 kali lipat. Cukup. Gaji itu cukup. Tapi kenapa gaji kerja yang lain? Tidak nyaman. Lu bayangin aja kalau misalnya lu kerja, suasana kantor tidak nyaman, apa yang lu pengenin karena lu ada di bagian atas gitu ya, lu harus membuat program, membuat ini segala macam, tapi dihalangin ya. Gaji gue cukup banget, cukup di atas 5 waktu itu. Bonus MD banyak ya waktu itu ya, bonus ya? Nggak ada, gue kan sudah nggak MD lagi. Oh. Gue sudah nggak MD lagi. Gue jadi PD waktu itu. Jadi udah nggak ada MD lagi ya.
udah gaji. Oh, yang diseriusin ini setelah yang di radio berikutnya ya, bukan di radio Istara ya? Yang bukan di Istara. Oh, jadi lu serius Juragan Wi-Fi itu setelah keluar dari Istara? Lu bener-bener setelah keluar dari Istara. Tapi kan intinya gue zaman dulu kan lu tahu, kalau gue tuh kan suka nggak pernah menggantungkan diri dengan gaji radio gitu. Zaman dulu kan gue bikin bantuin bokap bikin villa di Lombok segala macam, selalu ada gitu. Dulu gue pernah juga bikin rental mobil, lo tahu kan gue? Nah, gue bikin rental mobil, jadi memang perjalanan gue tuh adalah berani untuk mencoba sesuatu yang baru, dan paling lama memang Juragan Wi-Fi. Kalau rental udah lewat segala macam, kalau bikin villa juga udah selesai bikin villanya. Jadi ya Juragan Wi-Fi ini dagang, Jul. Lu belajar dagang di mana? Itu pertanyaan gue. Insting. Gue nggak pernah sekolah dagang, gue nggak pernah berdagang, tapi insting memanfaatkan sesuatu yang dibutuhkan orang. Gitu loh. Faktor demand, kebutuhan ini ceritanya. Kebutuhan. Jadi misalnya kalau orang beli kabel iPhone itu pasti mahal kalau di resmi. Kalau nggak resmi banyak yang palsu. Nah, kenapa gua nggak menghadirkan barang yang di atas KW tapi jauh di bawah yang ori gitu loh. Harganya dari harga tapi kualitasnya bahkan lebih bagus daripada yang ori. Kenapa orang suka kok? Ya kan? Kalau misalnya lo beli kabel iPhone misalnya harga 300.000, 400.000, gue bisa menghasilkan 150.000 dan yang KW-nya itu 50-100.000 dan aman, awet, lancar, ya kenapa enggak? Orang membeli itu. Karena kan setiap orang tuh punya jenjang-jenjangnya gitu. Ada orang yang gua nggak mau nih kalau beli kabel harus yang ori. Ada juga orang, wah gua nggak ada duit nih beli yang KW. Nah gua ada yang di tengah. Pasar gua tuh yang di tengah-tengah. Gitu. Ambil yang middle. Jadi artinya setiap produk lu coba dulu. Coba dulu. Pasti gua coba dulu. Semuanya gue coba dulu. Jadi berdasarkan pengalaman lu ceritakan itu ke customer dan mereka puas. Sampai sekarang puas. Langganan ada yang dari tahun 2013 sampai sekarang 8 tahun tetap belanja di gua ada sampai sekarang. Oke. Lu dapat ide nyoba produk dulu kan, orang-orang kan nggak gitu tuh kalau orang punya toko kan, nggak ngapain gue coba-coba. Oh iya. Lu dapat idenya tuh dari mana sih sebenarnya? Karena pemakaian pribadi aja, Chan. Gue kan suka tuh beli kabel. Oh ini lucu juga nih. Kayak misalnya gue bilang gini, orang sekarang lagi Zoom nih. Ini gue punya mic ya. Ini nggak jualan nih, ini jualan gue yang paling baru sih. Nggak apa-apa. Nanti acara ini kan disponsori oleh Juragan Wi-Fi. Asik. Itu apa itu? Itu apa itu? Itu apa itu? Ini adalah mikrofon. Jadi clip on. Jadi kabel mic clip on. Jadi kalau misalnya lu pakai clip on, itu kan tidak ada ear monitornya, Chan. Iya kan? Biasanya kalau beli Buya, beli Rode segala macam itu kan tidak ada ear monitornya. Selalu cuman mic doang. Oh, kita nggak bisa kontrol. Kontrolnya nanti setelah kita video gitu. Tapi kalau misalnya ini ada ear monitornya, itu kan bisa buat zoom. Sekarang kan lagi tren. Nah, kalau lu pakai mic, pakai headphone, pakai mic segala macam kan terlalu mewah, terlalu ribet apa segala macam. Bukan, ya mewah juga sih, ya. Kelihatan jadi penyiar banget ya, iya juga sih. Kalau gue lebih ke simple, jadi lu bisa bawa kemana-mana. Dan ini laku banget. Gue datang 100, 1 hari 2 hari habis. Enggak, itu idenya dari mana? Gara-gara lu webinar, lu ngambil gituan tuh? Enggak, gue kalau yang earphone, mic segala macam, gue tuh punya bahkan ada 10 kalau nggak salah. Emang suka beli, Chan. Gue suka beli gitu. Di China gue suka beli, jadi gue beli. Ini ada barang baru nih, biasanya gue dapat email, dapat chat, gue punya barang baru nih, ini segala macam. Ya udah, kirimin dong sampelnya, gue beli 1 apa 2 gitu. Ya udah nggak apa-apa, gue kirimin aja gratis, tapi nanti beli yang banyak ya oke, yes.
Ya gitulah, pakai email gitu. Ya udah gue pakai. Oh ini bagus nih. Terus gue live IG aja waktu itu, live IG. Apa tuh? Kan followers gue kan langsung nanya, apa tuh? Kok bagus sih? Ya ini jual gue baru. Ya udah, laku. Seperti itu aja. Jadi barang apapun yang gue jual itu pasti gue pakai dulu. Gue beli ya. Maksudnya bukan gue tes dan gue jual habis itu barang itu, enggak. Gue memang beli, modal buat beli. Jadi gitu. Jadi salah satu triknya Juragan Wi-Fi itu unboxing dan review. Sebenarnya nggak unboxing, pakai. Jadi pakai dulu Review, berapa ya. lama lu ngerasain enak nggak enaknya, nanti lu review Sehari di bisa. situ. Sehari bisa. Power bank pertama Xiaomi 10.400 tahun 2014. Gue yang pertama kali mendatangkan sama teman gue orang Jakarta. Yicam, gue termasuk orang ketiga di Indonesia yang mendatangkan action cam dari Xiaomi, namanya Yicam. Gue orang ketiga di Indonesia yang mendatangkan itu bersama teman gue. Jadi ya sesuatu yang baru tuh pasti membuat apalagi teknologi ya, kamera apa segala macam, karena anak muda memang pasarnya memang di sana suka dengan sesuatu yang baru gitu loh, dan harganya tidak terlalu mahal. Itu Xiaomi misalnya dia punya action cam namanya Yicam. Pada waktu itu GoPro udah sangat luar biasa. GoPro 1, GoPro 2 waktu itu. Ada nggak sih produk yang ini? Dan kebetulan Xiaomi itu pada waktu itu masih belum punya handphone waktu pertama gitu, handphonenya baru satu gitu, dia punya power bank segala macam baru ada itu. Gue review segala macam, gue karena sudah jualan power bank merek Xiaomi, akhirnya gue ya udah deh, gue kan ada partner di Indonesia yang sama-sama mendatangkan importer lah misalnya. Ayo kita berani dong, modal berapa ya udah. Dan action cam Xiaomi adalah salah satu sukses gua yang sangat besar banget. Cuannya gede banget karena belum ada pemainnya. Gua ada orang nomor 3 di Indonesia yang mendatangkan Xiaomi bareng temen gua. Cuannya gede banget karena bukan hanya di kamera, gua jual dengan paket. Misalnya gue jual dengan memori, karena orang tidak mengerti spesifikasi memori seperti apa. Gue jual dengan tongsis, karena gue punya banyak tongsis. Gue jual dengan macam-macam. Jadi akhirnya paketnya itu berapa juta gitu. Ada tasnya, ada waterproof misalnya kalau hujan-hujan segala macam. Jadi kayak case waterproof itu gue jual berapa juta, dan cuan gua waktu itu satu paket 400.000. Jualan paket ya, lebih menguntungkan ya? Yes, karena memang kalau misalnya satu itu akan lebih mahal jadinya. Jadi kalau misalnya gue jual kamera segini 1 juta misalnya, ininya sejuta, gue potongin. Jadi harga itemnya tuh gue potongin. Mending lo beli paket deh daripada lo beli satu kan butuh juga nih. Akhirnya ya udah gue bikin paket dan harganya tuh jauh lebih murah kalau gue pakai. Tapi cuannya itu luar biasa gitu loh. 400.000 coy, satu paket itu coy. Itu gurih banget. Ini ya, paketan menarik sih, apa namanya, butuh nggak butuh jadi lebih kayak lebih untung aja belinya, ya kan? Ya, kalau misalnya dia beli di lain juga nanti ongkos kirim lagi, atau misalnya nanti beli gua di gua juga akan lebih mahal lagi, ongkos lagi bolak-balik. Ya udah gua sampai, nah ingatnya waktu itu adalah gua settingin karena gua juga punya satu, jadi hanya gua setting sendiri. Setiap pun gua tes, gua cek segala macam, baterainya gua charger, jadi orang siap pakai. Akhirnya orang suka belanja di gua karena waktu itu cuman ada 3 orang jualan pakai kameranya doang. Cuman gua satu-satunya yang jualan paket. Jadi akhirnya semuanya ke gua. Cuannya satu paket 400.000 coy. Tahun 2014-15. Itu gimana? Satu paket. Lu pengen tahu berapa paket sebulan? Berapa paket sebulan? Sehari 10. Sehari 10. 300 Bersihnya paket. ya 300 paket.
Wow. Penghasilan gue waktu itu tahun 2014 sampai 2017 era ICAM itu 100 sebulan bersih. Wow. Wah. Iya. Beli rumah. Iya. Oke. Beli mobil. Yes. Dari Bikin hal kecil, dari sebuah modem. Awalnya. Dari sebuah modem. Dari sebuah modem. Dan modem itu masih gue simpan.